ini eranya luar biasa, sangat dinamis ya. Saya mengingatkan kembali saja, kita di sekolah itu jangan cukup hanya mengajar saja, tapi unsur mendidiknya ini yang harus kita kuatkan lagi. Komunitas belajar ini yang harus kita kuatkan lagi, kita manfaatkan lagi. Momen-momen kumpul-kumpul guru-gurunya itu ya. Kuntum melati harum semerbak, indah nian tumbuh di halaman. Selamat pagi Bapak, salam sejahtera kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak pada kesempatan yang luar biasa ini di podcast SMP Namira, berkarya cerdas, berinovasi tanpa batas. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas junjungannya lah kita diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk dipertemukan di SMP Namira. Baik, bersama-sama kita akan menyimak mengenai informasi khususnya tentang sosialisasi BBGP Jawa Timur dan program sekolah penggerak pada tahun 2023. Kali ini pada 23 September 2023. Hijau daun kelapa bunga, bunga cendawan di gelas kaca. Saya Nadia Pramadianti izin menyapa. Semoga Bapak dan viewers sekalian selalu bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, telah hadir bersama kami di ruang ini. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Didi Budi Handoko SPD selaku pengelola peningkatan kompetensi PTK dari BBGP Jawa Timur. Selamat datang Bapak. Yang kedua, kami hormati Bapak Bagus selaku fasilitator PSP Angkatan Ketiga Kota Probolinggo. Selamat datang Bapak. Dan tentunya kepada viewers podcast SMP Namira. Baik, bagaimana kabarnya Bapak pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah baik. Baik, selamat pagi, selamat datang di podcast SMP Namira. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini mohon izin Bapak untuk menyampaikan berbagai informasi terkait sosialisasi BBGP Jawa Timur dan fasilitator program sekolah penggerak. Baik, saya awali bersama Bapak Didi Budi Handoko SPD berkenan menjelaskan apa itu BBGP, Bapak. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Nadia. Saya mewakili dari BBGP akan memberikan informasi terkait dengan lembaga kami yaitu Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur tentang hal-hal yang menjadi program di lembaga kami, dan tentunya juga bukan saja program ya, tetapi lembaga ini tugas pokok dan fungsinya itu apa saja. Yang pertama bahwa di Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur yang ada sekarang ini itu adalah nomenklatur baru yang dimulai pada tahun 2022. Jadi sebelum itu nama Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur itu bukan BBGP tetapi adalah P4TK, PKN dan IPS, Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Jadi namanya panjang sekali ya, banyak sekali. Kalau dulu kami lebih penanganan terhadap PTK itu lebih hanya pada mata pelajaran lingkungan pendidikan kewarganegaraan dan ilmu pengetahuan sosial. Kami sekarang fokusnya tidak hanya pada satu mapel tetapi pada semua mapel begitu ya, bukan hanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan ilmu pengetahuan sosial tetapi juga menangani PTK guru-guru mapel, semua mapel gitu ya. Dan dari wilayah kerja yang dulu sifatnya nasional sekarang skupnya hanya di Jawa Timur, tetapi bukan berarti karena skupnya lebih kecil gitu ya, bukan berarti dinamika di tugas di kantor di lembaga kami itu menjadi menyempit, tetapi juga masih dinamikanya masih padat gitu ya.
seperti untuk mungkin terlebih dulu akan saya jalankan dulu flashback gitu, boleh Bu Nadia ya? Flashback dulu, kami sebelum menjadi tadi dari BPGP tadi 2022 ketika ada nomenklatur itu dulu namanya P4TK. Sebelum P4TK dulu namanya Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS dan PMP. Karena nama PMP mapelnya berubah menjadi PKN, di lembaga waktu menjadi P4TK itu namanya bukan P4TK IPS dan PMP tapi P4TK PKN dan IPS. Itu berkaitan secara khusus dengan lembaga BPGP. Kemudian BPGP itu adalah UPT atau Unit Pelaksana Teknis, UPT pusat, tetapi kami berkedudukan di daerah. Kebetulan kantor kami ada di Kota Batu. Tetapi dari perubahan nomenklatur itu ada beberapa pegawai yang tidak saja dulunya berasal dari XP4TK itu bergabung menjadi satu dengan kami di BW Jatim, yaitu beberapa teman pegawai dari Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan yang berkantor di Sidoarjo. Ada juga bergabung juga teman-teman pegawai dari BP PAUD Dikmas, ya, Badan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang kantornya ada di Surabaya. Itu berkaitan dengan nomenklatur baru ini ya. Kemudian kalau berkaitan kami bernaung sebagai UPT pusat itu bernaung di direktorat apa? Saat ini BPGP Jatim bernaung di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu atau disingkat menjadi Dirjen GTK. Berkaitan dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga termasuk dengan utamanya dengan para guru, kami sangat dekat sekali ya, artinya sangat dekat sekali bahwa banyak sekali program-program GTK itu bahkan sejak dulu ya, mungkin katakanlah kalau sebelum kita menjadi GTK dulu ada namanya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan ya, BPSDMPK, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah lama menjadi guru dulu ingat ada yang namanya kurikulum 2013 itu ya. Kurikulum 2013 itu dulu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan itu dan Kebudayaan itu mengawal program itu, program kurikulum 2013. Sebelum itu mungkin lebih jauh lagi, jadi namanya berubah-ubah Bu Nadia ya, dari sebelum GTK Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kemudian ada dulu namanya PMPTK, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dulu kalau sekitar 2005 gitu ya, Undang-Undang Guru dan Dosen itu sekitar tahun itu. Jadi itu hampir bersamaan dengan munculnya Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-Undang Guru dan Dosen itu munculnya spiritnya kan karena kita yang insan-insan pendidikan itu menginginkan bahwa guru itu harus dianggap sebagai sebuah profesi ya. Memang kalau diberi catatan punya seperti di KTP itu kan ada nama, ada agama, nama siapa, profesi guru gitu ya. Tetapi waktu itu di tahun sebelum Undang-Undang Guru dan Dosen terbit itu kan guru masih dianggap sebagai bukan sebuah profesi, artinya tidak dianggap sebagai sebuah profesi yang profesional gitu ya. Apa dampaknya ketika Undang-Undang Guru dan Dosen muncul kan, lalu muncul yang namanya ketika dianggap profesional. Kalau sudah dianggap profesional, syaratnya apa? Syarat profesional adalah ada yang namanya sertifikasi. Lah kalau sudah sertifikasi mau apa? Kalau sudah sertifikasi ya dampaknya ada yang namanya disebut dengan tunjangan sertifikasi. Itu manakala ketika dirjennya bernama Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Ya, jadi kami direktur kami itu sangat dekat dengan guru ya, termasuk dengan kebijakan guru, baik itu kebijakan yang sifatnya kesejahteraan seperti sertifikasi guru atau tunjangan sertifikasi, dan termasuk yang berkaitan dengan kebijakan yang softwarenya berkaitan dengan kurikulum. Di 2006 ada KTSP, kemudian di 2013 ya Kak, kurikulum 2013. Kemudian dulu mungkin Bapak Ibu guru yang mungkin sudah menjadi guru sejak 2015 atau 16 itu dulu kan
ada yang namanya program guru penggerak gitu ya, yang dihasilkan dari guru penggerak itu kan hasil dari namanya uji kompetensi guru. Ketika dilakukan uji kompetensi guru, hasil dari uji kompetensi guru itu apa? Hasil dari uji kompetensi guru itu adalah program bukan guru penggerak, guru pembelajar gitu. Ada namanya guru pembelajar atau disebut dengan GP. Kemudian kembali lagi ke yang sekarang ini ya. Kami di Balai Besar Guru Penggerak, untuk diketahui saja bahwa tidak semua provinsi itu ada Balai Besar BPGP atau tidak semua ada BPGP. Kebanyakan BPGP Balai Besar Guru Penggerak itu yang dulunya ada di 12 P4 TK gitu ya. Ada 12 TK, ada kemudian yang di luar Jawa mungkin hanya ada 2 di Makassar Kelautan sama di Medan itu untuk banglis, bangunan dan listrik. Yang kebanyakan kebetulan ada banyak di Jawa. Yang Balai Besar Guru yang ada di setiap provinsi itu hanya disebut dengan BGP atau Balai Guru Penggerak. Yang disebut Balai Besar Guru Penggerak itu hanya ada di beberapa provinsi saja, terutama yang provinsi yang jumlah gurunya sangat banyak, misalnya seperti Jawa Timur ada BPGP Jatim, kemudian ada Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah karena jumlah gurunya besar. Sementara kayak di luar Jawa seperti di Papua, mungkin di Sulawesi ya namanya Balai Guru Penggerak saja tanpa ada biaya besar, kedua. Ya. Kemudian untuk perubahan nomenklatur ini juga berpengaruh terhadap struktur organisasi yang ada di BPGP. Kalau dulu mungkin kami punya namanya kepala pusat, kemudian punya kepala bidang program dan informasi, punya kepala bagian umum. Sekarang ada semacam efisiensi eselonisasi gitu ya. Hanya ada kepala pusat dan kepala bagian umum saja. Tetapi karena dinamika pekerjaan itu juga sangat banyak, kami membuat semacam struktur organisasi yang tidak ada di nomenklatur gitu ya, tetapi tetap dari arahan GTK bahwa kami membuat pokja atau kelompok-kelompok kerja. Ada beberapa kelompok kerja, ada pokja rumah tangga atau TU gitu ya, kemudian ada pokja IKM atau pembelajaran bagi guru merdeka, kemudian ada pokja PGP pendidikan guru penggerak, dan ada juga pokja PSP program sekolah penggerak seperti yang sekarang sedang kita lakukan di SMP Namira ini. Kemudian selain ada pokja itu, tentunya kami sebagai UPT pusat UPT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan sekarang punya namanya program besar atau payung besar, itu kan namanya Merdeka Belajar itu ya. Ada Merdeka Belajar dan ada beberapa termasuk di perguruan tinggi juga Pak ya. Ada program Merdeka Belajar itu ya. Kampus itu, Merdeka nggih. Betul. Iya, itu kan ya payung besarnya itu. Payung besar Merdeka Belajar, dan Kementerian Pendidikan bukan secara periodik ya, artinya pada batas-batas waktu tertentu membuat peluncuran atau launching program. Seperti kalau PGP itu, kalau saya tidak salah ingat ya, PGP itu kan yang kelima ya. PGP itu episode yang kelima, ada beberapa episode gitu, ada PGP episode kelima, kemudian sekolah penggerak episode ke-7, dan yang mungkin kadang ada istilah semacam ganti menteri ganti kurikulum gitu ya, itu IKM itu ada di beberapa ada di episode yang ke-15 atau episode yang ke-15. Mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Ada episode, jadi ada beberapa episode yang agak-agak baru itu ya, misalnya transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan, episode keberapa itu mungkin episode ke-24 atau berapa itu ya. Jadi ada beberapa episode, tapi yang mungkin paling menjadi pusat perhatian publik ya, terutama insan-insan pendidikan itu ya di PGP, program guru penggerak, program sekolah penggerak, dan juga di implementasi kurikulum merdeka. Dan mungkin boleh saya informasikan ya, kalau berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka, sebenarnya Kemendikbud itu
teman-teman atau bapak ibu guru di sekolah itu tidak usahlah terlalu tidak usahlah terlalu cemas dalam merespon, waduh ini ganti kurikulum, waduh belajar lagi, sinau lagi, atau waduh repot lagi ini. Mungkin sekolahnya, mungkin gurunya, mungkin kepala sekolahnya, mungkin wakaja kurikulumnya. Tidak perlu heboh dalam arti bingung gitu ya, karena Kemendikbud telah menyediakan beberapa dukungan, ada 6 dukungan gitu ya, 6 dukungan. Salah satunya dalam bentuk webinar series. Webinar series itu seri-seri seminar secara online gitu ya, secara periodik. Mungkin bahkan sebulan atau 2 bulan sekali itu ada di GTK, itu ada namanya webinar seri khusus membincangkan perihal kurikulum merdeka. Kemudian ada lagi dalam bentuk komunitas belajar. Di komunitas belajar, baik komunitas belajar yang internal lingkupnya hanya sekolah atau komunitas belajar yang antar sekolah, bisa juga antar mapel, bisa juga dalam satu kota, bisa. Namanya komunitas. Kemudian bisa juga dalam bentuk daring maupun luring. Jadi jangan disangka yang namanya komunitas belajar itu hanya dalam bentuk terbatas luring saja. Bisa juga Bapak Ibu guru menggunakan komunitas belajar dalam bentuk daring. Bisa kan sekarang bisa pakai Zoom, bisa pakai Jimit, atau bisa pakai aplikasi yang lain, bisa sangat banyak. Kemudian juga bisa dalam bentuk dukungan helpdesk. Helpdesk itu semacam kayak customer service gitu ya. Kita bisa tanya-tanya by phone gitu ya. Wah, ini saya ada kesulitan masalah kurikulum merdeka ini seperti apa? Itu bisa ada helpdesk-nya. Kemudian juga ada namanya narasumber berbagi praktek baik. Itu bisa digunakan. Jadi sekolah-sekolah yang menengah atau sekolah-sekolah atau ya punya instansi pendidikan yang sudah sekolah tersebut sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, sekolah tersebut mungkin gurunya atau kepelanya bisa menjadi narasumber berbagi praktek baik bagi instansi pendidikan yang lain atau bagi sekolah lain. Oh, di tempat saya sudah melaksanakan IKM. Ini loh ya, kalau pengalaman saya selama melaksanakan IKM itu seperti ini. Nah, itu bisa ditularkan. Namanya best praktek baik yang bisa diberikan kepada sekolah lain. Ada narasumber berbagi baik. Ada juga yang namanya kemitraan ada. Kemitraan itu maksudnya lembaga yang konsen terhadap dunia pendidikan, yaitu bisa menyajikan bekerjasama untuk program IKM ini. Dan yang sebenarnya mungkin semacam yang paling utama gitu ya, itu yang sering disampaikan oleh Bapak Kepala Balai kami, itu hendaknya semua guru di dalam gawainya atau di dalam gadgetnya itu sudah punya yang namanya platform Merdeka Mengajar atau PMM. Karena apa? Karena di era yang sekarang ini kita baru bangun tidur, yang dicari itu kadang bukan tangan anaknya atau apa ya, kita gitu saja. Kadang yang dicari dulu itu malah gawainya. Wah, ada apa? Dari Pak Kepala Sekolah ada apa ini? Ada instruksi apa? Atau dari teman ada apa? Itu kan gawainya. Maka Kemendikbud meluncurkan sebuah produk yang namanya PMM atau platform Merdeka Mengajar. Jadi hendaknya semua guru sudah punya platform Merdeka Mengajar, karena di situ termasuk praktek baik yang saya katakan tadi kan juga ada di situ juga. Bahkan info-info apapun, banyak sekali info-info berkaitan dengan perkembangan dunia pendidikan ya, termasuk kegiatan PSP maupun PGP maupun implementasi kurikulum merdeka itu sudah ada termuat di dalam PMM. Termuat di dalam PMM itu. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan Bu Nadia. Ya baik, terima kasih. Masya Allah, sangat luar biasa pemaparan yang sangat lengkap, mulai dari perubahan nama BPGP yang semula menjadi akhirnya menjadi BPGP khusus di
provinsi, maksud kami Provinsi Jawa Timur. Tadi sedikit kami mengutip, di sana ada IKM, implementasi kurikulum merdeka, lalu tadi ada cukup dikatakan PMM, lalu berbagi praktik baik. Sebenarnya ketiganya ini apa sih? Mari kita bahas lebih lengkap selanjutnya bersama narasumber kami yang selanjutnya, yakni selamat datang Bapak Bagus Cahyono, SPD MPD. Bapak berkenan menjelaskan apa itu sebenarnya program sekolah penggerak. Baik, terima kasih Bu Namira. Sekolah penggerak sendiri sebenarnya kalau kita perhatikan perkembangan di dunia pendidikan, fokusnya sebenarnya inline dengan visi pendidikan kita di Indonesia ya, bahwa fokusnya adalah meningkatkan hasil belajar siswa, di mana untuk mendukung hasil belajar siswa yang holistik, yang komprehensif dan meningkat terus-menerus, maka SDM dari sekolah dulu ini yang harus dikuatkan. Maka kalau kita lihat perkembangannya di awal, Kemendikbud juga ada program guru penggerak gitu Pak Didik ya. Ada guru penggerak, ada sekolah penggerak dan berbagai program lainnya. Khusus di sekolah penggerak ini memang sasarannya jadi sekolah-sekolah bisa mendaftarkan diri, kemudian nanti ketika sudah lolos kita akan mengikuti berbagai rancangan dan tahapan kegiatan di PSP. Mulai dari ini sudah ke angkatan 3, di tahun 2023 ini sudah di angkatan 3, termasuk hari ini di SMP Namira kita ada kegiatan Lokakarya yang kedua tentang ini ya, pembelajaran. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan sekolah penggerak yang fungsinya tujuan akhirnya tadi inline dengan visi pendidikan Indonesia. Ya, meningkatkan hasil belajar siswa yang harus itu didukung oleh kemampuan SDM di sekolah yang harus mumpuni begitu. Begitu Bu Nadia kalau terkait dengan program PSP itu apa gitu ya? Iya, baik Bapak. Di sana tadi yang menjadi tanda kutip paling besar adalah yang harus dikuatkan adalah SDM-nya. Lalu tahapan setelah sekolah itu disetujui menjadi sekolah penggerak, apakah terdapat semacam pelatihan atau khususnya tadi dikatakan untuk meningkatkan kompetensi pendidik? Apa saja tahapannya begitu Bapak? Baik. Ada tadi saya menarik sebenarnya menanggapi yang disampaikan Pak Didi itu ya. Kenapa sih hari ini kalau ganti menteri mesti kurikulumnya baru? Itu sebenarnya Pak Didi ya, dunia pendidikan ya, kita. Betul. Saya pribadi ini sebagai murid selama kurang lebih berapa tahun ya? SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Alhamdulillah lulus tepat waktu Bapak nggih. 6 9, 12 tahun Masya Allah. Selama 12 tahun ini saya merasakan setiap pergantian menteri itu rasanya ganti kurikulum lagi, beda lagi. Terus cara kami sebagai siswa nggih Bapak, ngapunten ini sedikit curhat nggih. Kami ketika menjadi siswa kurikulumnya awalnya merasa nyaman nggih dengan kurikulum kami dulu kurikulum 13, lalu sekarang sudah menjadi kurikulum merdeka. Anyar maneh ini padahal realitanya tadi SDM dari pihak gurunya pun ada hal yang perlu ditingkatkan. Nah dari sini saya juga merasa ternyata tidak segampang itu. Seperti lagu yang lagi booming Pak ya, tak segampang itu. Aduh Masya Allah, saya ini terlalu banyak memecah, ngapunten Bapak memotong penjelasannya. Baik, kami lanjutkan. Jadi mengenai tahapan dari awalnya setelah itu telah dinyatakan lulus, lalu dia sekolah tersebut yang bersangkutan mengikuti beberapa pelatihan. Ngapunten Bapak, bisa kami dijelaskan kembali apa yang akan dilaksanakan oleh sekolah penggerak? Baik. Pada prinsipnya memang terkait dengan perubahan kurikulum, hari ini kan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat luar biasa Bu Namira ya, dinamis dan sangat cepat sekali. Maka untuk merespon itu kami kira perubahan kurikulum harus dilakukan. Bagaimana mungkin zamannya berubah demikian pesatnya, cepatnya, sangat dinamis, sedangkan pendidikan kita yang notabene anak-anak ini nanti yang ke depan, masa depan akan memimpin kan adalah generasi yang saat ini SD, SMP itu ya, yang nanti akan meneruskan kepemimpinan yang ada. Maka itu juga harus disiapkan. Nah, maka untuk mewujudkan itu semua, PSP salah satu program dari kementerian yang tujuannya tadi inline dengan visi Indonesia tadi ya, pendidikan Indonesia, ada beberapa tahapan kegiatan. Guru-guru ini dan kepala sekolah, ada juga pengawas, mereka sudah lama melaksanakan kegiatan PKP Bu Namira. Jadi ya kalau di angkatan 3 ini banyak dulu PKP-nya secara daring ya. Daring, kemudian setelah beberapa bulan, ada beberapa hari itu mereka ada kegiatan upgrade kompetensi guru, kepala sekolah dan juga pengawas. Maka di kegiatan selanjutnya ini ada Lokakarya
Lokakarya itu dilakukan di Angkatan 3 selama ini setiap bulan ada lokakarya ya. Kemudian pesertanya ada kepala sekolah, kemudian ada guru, ada pengawas juga. Jadi 3 peran ini yang akan kita maksimalkan nanti untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka di level sekolah. Tidak cukup begitu, setiap 2 bulan sekali kita juga ada kegiatan PMO. Kita diskusi begitu dengan Bapak Ibu guru, dengan kepala sekolah dan juga dengan pengawas secara daring. Kita ingin melihat perkembangan. Dari awal setiap 6 bulan sekali kita menentukan fokus memang. Jadi dalam program sekolah penggerak ini semester pertama kita mau fokus benahin yang mana dulu nih gitu. Misalkan kita cari akar masalah di sekolah kita, apa yang kira-kira mau kita garap dulu selama 6 semester. Nah itu kita pantau selama 2 bulan sekali. Melalui PMO tadi ya. Betul. Program apa yang sudah jalan, kira-kira kendalanya di mana, kita bareng-bareng diskusi di situ. Kemudian setelah ada PMO juga ada kegiatan-kegiatan tahapan yang harus dilalui Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan juga pengawas yang pada prinsipnya itu semuanya untuk menguatkan. Misalkan saya ini sebagai fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 3 di Kota Probolinggo. Pada prinsipnya kita ya hanya mendampingi, mendukung sekaligus membuka jalan. Barangkali ini kita memungkinkan peluang-peluang untuk sekolah itu kolaborasi gotong royong dengan lembaga lain, dengan instansi lain yang kemudian itu bisa mendukung ketercapaian tujuan yang ada di lembaga itu. Begitu Bu Namira. Baik, lalu dari setiap sekolah ini Bapak sudah tadi ada 3 stakeholder istilahnya, mulai dari gurunya, lalu kepala sekolah, lalu pengawasnya. Ini semua dimatangkan kembali, menerima setiap perubahan yang ada di kurikulum Merdeka, begitu Bapak. Lalu manfaat apa saja yang didapatkan sekolah setelah mengikuti Lokakarya tentunya? Apa saja itu Bapak? Kita berharap dengan guru yang di-upgrade, kemudian kepala sekolah yang terus ditingkatkan kompetensinya, termasuk pengawas dan seluruh, sebenarnya ini tidak hanya itu saja. Dari kedai sekolah ya, yang komponennya ada kepala sekolah, guru, ada pengawas, termasuk ada dinas. Kita eranya sudah era kolaborasi ya Bu Nawira, sehingga berbagai stakeholder itu memang harus berkolaborasi untuk mewujudkan itu semua. Manfaat bagi sekolah tentu saya kira ini banyak sekali. Tidak hanya sekolah itu nanti kita dampingi dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka, tidak hanya itu, tapi saya yakin dengan rangkaian kegiatan PSP yang cukup padat Pak Didik ya, ini kompetensi gurunya, kepala sekolahnya, pengawasnya tentu akan ditingkatkan untuk ke sana, sehingga harapannya dengan guru yang bagus, kepala sekolah yang bagus, pengawas yang bagus, praktik di sekolah pun ikut bagus. Karena kami yakin ujung tombak pendidikan itu ada di guru nih, yang tataran praktis di kelas ya, yang senyatanya berdiri di depan siswa, mendampingi siswa, kemudian memfasilitasi siswa dalam proses tumbuh kembangnya guru. Maka dengan gurunya bagus, kepala sekolahnya bagus, kami harap praktik pembelajaran juga bagus di sekolah, sehingga hasil belajar siswa bisa meningkat secara keseluruhan begitu. Baik, baik viewers SMP Namira, podcast SMP Namira bersama Namira, podcast SMP Namira berkarya cerdas, berinovasi tanpa batas. Baik Bapak, bisa sekedap, bisa untuk diminum terlebih dahulu minuman yang telah kami hidangkan. Ini kopi Bapak, ngapunten kami tidak menyebutkan merek, ini kopi dan ini paste. Bukan begitu ya Bapak? Monggo bisa diminum terlebih dahulu. Baik, sambil menunggu Bapak Didik dan Bapak Bagus, pada kesempatan yang insya Allah berkah ini tentunya tadi telah kami dengarkan pemaparan dan beragam informasi secara detail, baik itu tentang sosialisasi BPGP dan program sekolah penggerak. Saya pribadi sebagai host kali ini ingin mendengarkan sepatah dua patah kata apa yang ingin Bapak sampaikan kepada guru. Monggo bisa dimulai dari Bapak Didik, kami persilahkan. Kalau dari saya ya kepada teman-teman atau Bapak Ibu guru ya, karena kami juga tenaga pendidik juga gitu ya, agar jangan dalam tanda kutip kuper gitu ya, jangan dalam tanda kutip kuper,
hanya berada di dalam kelas saja atau hanya berada di lingkup sekolah saja. Artinya rajin-rajinlah untuk mencari informasi gitu ya, mencari informasi dan aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungan, bukannya di lingkungan sekolah tetapi lingkungan sekitar atau lingkungan yang lebih luas gitu ya, bukan hanya saja di lingkungan sekolahnya saja, bukan hanya di lingkungan mapelnya saja, tetapi lebih dari itu di lingkungan yang lebih luas, bisa di luar sekolah, bisa bahkan mungkin di kotanya atau di kabupatennya, dalam bentuk misalnya aktif di dalam komunitas belajar itu. Juga kalau kita ikut aktif di dalam komunitas belajar, setidak-tidaknya kita memperoleh banyak informasi yang kita butuhkan. Bukan saja informasi, tetapi ada yang namanya semacam hukum kelembaman gitu ya. Kalau kita bergesekan dengan orang-orang yang punya kemampuan yang mungkin tidak berbeda dengan kita atau bahkan lebih, itu kan akan memberikan efek yang positif kepada kita. Jadi Bapak Ibu guru, perbanyaklah untuk bergaul gitu ya, bergaul lebih luas, perbanyaklah untuk mencari informasi, tidak hanya di lingkungan terdekat sekolah saja, tetapi juga di lingkungan sekitar, di luar sekolah, bahkan di lingkungan yang lebih luas, kota atau kabupaten. Aktif tidak hanya saja dalam bentuk tatap muka, juga ya mencari informasi hanya dari mulut ke mulut saja, tetapi juga informasi yang sifatnya daring. Aktif di dalam komunitas belajar, kemudian jangan lupa juga menginsertkan aplikasi PMM, Platform Merdeka Mengajar, di dalam gawainya. Karena dari situ Bapak Ibu akan banyak mendapatkan informasi, termasuk kalau misalnya ada guru yang belum tergabung di dalam atau yang belum masuk di dalam SIM PKB, ya hendaknya mendaftar di SIM PKB, karena di SIM PKB itulah, di sistem informasi dulu itu kan namanya masih ada, itu kan gabungan dari Dapodi dengan Padamu Negeri gitu ya. Jadi SIM PKB itu, dari situ Bapak Ibu akan, karena guru-guru ini kan mengajar di Indonesia, di wilayah Indonesia ya, mau nggak mau datanya harus terekam di dalam SIM PKB. SIM PKB. Itu saja dari saya. Ya, baik, bisa dilanjutkan dengan Bapak Bagus. Bagaimana Bapak? Mungkin tadi sudah sepatah dua patah kata, sekali ini berpatah-patah. Mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit pesan dan kesan untuk tadi 3 stakeholder ya, yang kami katakan guru, pengawas, dan kepala sekolah. Silahkan Bapak. Tadi sudah banyak Mbak Didik menyampaikan terkait dengan komunitas ya. Saya lebih ke arah ke praktis, ke pembelajaran dan pendidikan di sekolah ya. Mungkin untuk guru-guru kita semua, hari ini eranya luar biasa, sangat dinamis ya. Saya mengingatkan kembali saja, kita di sekolah itu jangan cukup hanya mengajar saja, tapi unsur mendidiknya ini yang harus kita kuatkan lagi. Karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa, perkembangan karakter anak-anak nih belakangan juga perlu kita cek kembali, sehingga unsur mendidiknya ini mari kita kuatkan melalui praktik-praktik baik di sekolah. Dan inline dengan Pak Didi tadi, sebenarnya komunitas belajar ini yang harus kita kuatkan lagi, kita manfaatkan lagi momen-momen kumpul-kumpul guru-gurunya itu ya. Karena menurut saya sebelum kita ini mengajarkan siswa kita untuk memiliki keterampilan kolaborasi, kerjasama, kritis, kreatif, yuk guru ini harus kolaborasi dulu antar guru gitu. Bagaimana mungkin kita menciptakan iklim kelas yang kolaboratif kalau gurunya sendiri juga nggak mau kolaborasi dengan orang lain gitu. Betul. Sama halnya seperti itu ya. Jadi yuk kita manfaatkan komunitas-komunitas belajar itu untuk peningkatan kompetensi guru yang endingnya tadi bisa berdampak baik terhadap praktik pembelajaran kita di kelas. Gitu. Baik. Mohon izin kepada seluruh viewers podcast Namira bisa melihat viewers kali ini dengan pembahasan yang sangat menarik di link YouTube SMP Namira, SMP Namira. Baik, mohon izin
Bapak, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa, jelas dan sangat padat berisinya ini. Saya semakin paham nih, oh ternyata sekolah penggerak seperti ini ya, oh ternyata BBGP itu ini. Ibaratnya tadi kalau saya sedikit mengutip, BBGP itu wadahnya dan sekolah penggerak ini adalah program yang harus segera sudah meluncur, maksudnya sudah harus segera meluas. Nah, lalu baik Bapak Ibu dan viewers Podcast Namira, demikian rangkaian podcast mengenai sosialisasi BBGP Jawa Timur dan program sekolah penggerak telah selesai. Sungguh elok burung merpati di atas menara, terbang menembus bulan yang berbinar. Bersama SMP Namira, Islami, cerdas, mandiri, Allahu Akbar. Terima kasih, kami akhiri, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu Bapak dan segenap viewers. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.